Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Balik lagi di channel kita 12 Pas. Guys, biasanya tugas back itu menjaga pertahanan dan ngehalau serangan lawan. Tapi ada beberapa back yang gak cuma jago bertahan tapi juga rajin banget bikin gol. Dari sundulan maut sampai tendangan geledek, mereka punya banyak cara buat ngerobek jala lawan. Nah, berdasarkan request dari teman-teman, request pemain dengan gol terbanyak dari back dalam sepak bola modern sejak tahun 2002 sampai sekarang. Jadi, kali ini kita bakal ngebahas 15 back paling subur di abad 21. Siapa aja mereka guys? Langsung aja kita bahas. Gas! Ini dia 15 back paling subur di abad 21. Gol dari seorang back itu selalu terasa spesial, entah itu sundulan mematikan, tendangan geledek, atau eksekusi bola mati yang ciamik guys. Sepanjang abad 21, ada banyak back yang diam-diam produktif dalam urusan ngejebol gawang lawan. Nah ini dia guys, daftar 15 back dengan gol terbanyak di abad ini. Jadi golnya dihitung dimulai tahun 2000 ya guys. Jadi walaupun dia udah main dan ngegolin sebelum tahun 2000, golnya nggak kehitung. Data ini kami ambil dari transfer market. Jadi langsung aja ya guys. Nomor 15 ada Chris Jensen. Dia nyetak gol 54 dengan 248 pertandingan. Back asal Belgia ini mungkin nggak terkenal nama-nama lain di daftar ini, tapi catatan golnya nggak bisa diremehin. Jensen menghabiskan sebagian besar karirnya di Belgia bersama Lokeren, Westerlo, dan Lierse SK. Dia juga sempat mencicipi Liga Belanda bersama Willem II. Dengan 54 gol dalam 248 pertandingan, rata-rata golnya cukup tinggi untuk seorang back. Dia dikenal sebagai eksekutor penalti yang handal dan sering muncul di kotak penalti untuk menyambar peluang. Kita lanjut ke nomor 14, ada Jan Vertonghen dengan 55 gol dari 704 pertandingan. Back serba bisa asal Belgia ini bukan cuma kuat dalam bertahan, tapi juga punya insting mencetak gol yang tajam. Vertonghen memulai karirnya di Ajax Amsterdam sebelum menjadi andalan di Tottenham Hotspur selama 8 musim. Selain mencetak gol dari sundulan dan bola mati, dia juga punya tembakan kaki kiri yang mematikan dari luar kotak penalti. Dengan total 55 gol dalam lebih dari 700 pertandingan, Vertonghen membuktikan bahwa back juga bisa jadi ancaman di lini depan. Kita lanjut ke nomor 13 guys, ada Dani Alves dengan 58 gol dari 847 pertandingan. Siapa bilang bek kanan cuma tugasnya bertahan? Dani Alves membuktikan sebaliknya guys. Dengan 58 gol dalam hampir 850 pertandingan, Alves adalah contoh sempurna dari fullback modern yang aktif membantu serangan. Mantan pemain Sevilla, Barcelona, Juventus, dan PSG ini bukan cuma rajin nyuplai assist, tapi juga sering menyelesaikan peluangnya sendiri. Gol-golnya sering datang dari tendangan jarak jauh, tembakan first time, atau aksi individunya yang khas. Kita lanjut ke nomor 12, ada Gerard Piqué dengan 58 gol dari 708 pertandingan. Piqué bukan cuma pilar kokoh di pertahanan Barcelona dan timnas Spanyol, tapi juga mesin gol tersembunyi. Dengan 58 gol dalam 708 pertandingan, dia sering mencetak gol dari sundulan mematikan saat situasi bola mati. Selain itu, Piqué juga punya kemampuan finishing yang cukup baik untuk ukuran back tengah, terutama saat maju membantu serangan di momen-momen krusial. Kita lanjut ke nomor 11, ada Roberto Carlos dengan 58 gol dari 445 pertandingan. Kalau bicara soal back yang produktif mencetak gol, nama Roberto Carlos jelas langsung terlintas di kepala. Back kiri legendaris Brazil ini punya tembakan roket yang jadi mimpi buruk buat kiper lawan. Dari tendangan bebas spektakuler hingga gol-gol jarak jauh, Roberto Carlos punya segudang cara untuk membobol gawang lawan. Walaupun sebagian besar karirnya ada di era 90-an, dia tetap berhasil mencetak 58 gol dalam abad ke-21 sebelum dia pensiun guys. Ini legenda banget nih. Kita lanjut ke nomor 10, ada Willem Jensen dengan 59 gol dari 466 pertandingan. Willem Jensen mungkin bukan nama yang sering masuk headline, tapi dia punya catatan gol yang luar biasa untuk seorang back. Dia menghabiskan sebagian besar karirnya di Eredivisie bersama Kortrijk, Twente, dan Utrecht. Jensen selalu jadi ancaman dari bola mati. Dengan 59 gol dalam 466 laga, dia membuktikan bahwa back tengah juga bisa jadi mesin gol di klub-klub papan tengah Eropa. Kita beralih ke nomor 9, ada Alexander Kolarov. Dia mencetak 62 gol dari 588 pertandingan. Kalau ngomongin back kiri dengan tendangan geledek, Kolarov adalah salah satu yang terbaik. Pemain asal Serbia ini punya kaki kiri yang bisa bikin kiper lawan jantungan, terutama saat mengeksekusi tendangan bebas. Selama karirnya di Lazio, Manchester City, dan AS Roma, Kolarov nggak cuma jadi back kiri yang solid, tapi juga sering mencetak gol spektakuler dari jarak yang jauh. Dengan 62 gol dalam 588 laga, dia adalah salah satu back paling produktif dalam 2 dekade terakhir. Kita lanjut ke nomor 8, ada
ada Sergei Ignashevich. Dia punya 64 gol dari 801 pertandingan. Legenda sepak bola Rusia ini bukan cuma bek tangguh, tapi juga pencetak gol ulung. Dia main hampir sepanjang karirnya di Rusia bersama Lokomotiv Moskow dan CSKA Moskow. Ignashevich sering mencetak gol dari sundulan dan eksekusi penalti. Dengan 64 gol dalam 801 pertandingan, dia jadi bek paling subur dalam sejarah sepak bola Rusia. Mantep guys. Kita lanjut ke nomor 7, ada Jon Arne Riise dengan 64 gol dari 732 pertandingan. Siapa yang ingat ini guys? Bek kiri asal Norwegia ini dikenal dengan tembakan kerasnya yang sering berbuah gol spektakuler. Saat masih membela Liverpool, Riise beberapa kali mencetak gol dari luar kotak penalti yang bikin kiper lawan cuma bisa melongo. Selain itu, dia juga aktif dalam skema bola mati, baik sebagai eksekutor maupun target di dalam kotak penalti. Dengan 64 gol dalam 732 laga, Riise adalah salah satu bek sayap dengan catatan gol terbaik di abad 21. Kita lanjut ke nomor 6, ada Naldo dengan 65 gol dari 510 pertandingan. Bek Brazil ini adalah mimpi buruk bagi kiper lawan setiap kali maju ke kotak penalti. Dengan tinggi 198 cm, Naldo punya sundulan yang mematikan dan sering mencetak gol dari bola mati. Selain itu, dia juga punya tembakan jarak jauh yang sering menghasilkan gol spektakuler. Dia main di Bundesliga bersama Werder Bremen, Wolfsburg, dan Schalke. Naldo mencetak 65 gol dalam hanya 510 pertandingan. Rasio yang luar biasa untuk seorang bek. Kita lanjut ke nomor 5, ada Branislav Ivanovic. Dia mencetak 66 gol dari 691 pertandingan. Satu lagi nih, bek asal Serbia yang masuk daftar ini. Ivanovic adalah tipe bek yang gak kenal kompromi saat bertahan, tapi juga sangat berbahaya saat menyerang. Gol-golnya banyak lahir dari sundulan mematikan saat situasi bola mati, terutama saat membela Chelsea. Salah satu gol yang paling ikoniknya adalah gol penentu kemenangan Chelsea di final Liga Eropa tahun 2013. Dengan 66 gol dalam 691 pertandingan, Ivanovic membuktikan bahwa bek juga bisa jadi mesin gol. Kita lanjut ke nomor 4, ada John Terry dengan 72 gol dari 784 pertandingan. Legenda Chelsea ini nggak cuma dikenal sebagai bek tengah tangguh, tapi juga salah satu pencetak gol terbanyak dari lini belakang. Dengan 72 gol dalam 784 pertandingan, John Terry adalah ancaman utama saat bola mati, baik dari tendangan sudut maupun tendangan bebas. Sundulan kerasnya sering jadi pembeda dalam laga-laga besar, dan dia juga punya ketajaman yang gak kalah dari striker dalam situasi tertentu. Selain itu, sebagai kapten, John Terry selalu jadi pemimpin di dalam dan luar lapangan. Dia membawa Chelsea ke banyak gelar juara selama karirnya guys, mantap. Kita lanjut ke nomor 3, ada Daniel Van Buiten dengan 72 gol dari 566 pertandingan. Bek asal Belgia ini mungkin gak sepopuler beberapa nama lain di daftar ini, tapi dalam urusan mencetak gol, dia adalah salah satu yang terbaik. Dengan 72 gol dalam hanya 566 pertandingan, rasio golnya luar biasa tinggi untuk ukuran seorang bek. Van Buiten dikenal sebagai pemain bertahan yang sering maju untuk membantu serangan, terutama saat membela Bayern Munich. Gol-golnya banyak lahir dari sundulan akurat dan tembakan keras dari luar kotak penalti. Kita lanjut ke nomor 2, ada Rene Auhauser dengan 79 gol dari 455 pertandingan. Lagi-lagi guys, nama ini mungkin terdengar asing dibandingkan yang lain, tapi Auhauser adalah contoh bek yang sangat produktif dalam mencetak gol. Dia main sebagian besar karirnya di Austria bersama Grazer AK, RB Salzburg, dan LASK. Auhauser sering mencetak gol dari lini kedua. Dengan 79 gol dalam 455 pertandingan, dia punya rata-rata gol yang lebih tinggi dibandingkan banyak gelandang serang. Auhauser adalah pemain bertahan yang sering muncul di momen krusial, dan dia punya akurasi tembakan yang mantep banget guys. Kita lanjut ke nomor 1, ada Sergio Ramos. Dia punya 126 gol dari 890 pertandingan. Siapa lagi kalau bukan Sergio Ramos yang menduduki peringkat pertama dengan 126 gol dalam 890 pertandingan. Ramos bukan cuma bek tengah terbaik di dunia, tapi juga salah satu yang paling produktif dalam mencetak gol. Mulai dari sundulan mematikan, eksekusi penalti yang dingin, sampai tendangan bebas yang tajam, Ramos punya semuanya. Salah satu gol paling ikoniknya tentu aja sundulannya di menit ke-93 di final Liga Champions tahun 2014 yang membawa Real Madrid menyamakan skor sebelum akhirnya juara guys. Sepanjang karirnya, Ramos selalu jadi ancaman utama dalam bola mati dan sering muncul sebagai pahlawan tim di momen-momen besar. Nah, itu dia guys, 15 bek paling subur di abad ke-21.
Mulai dari sembilan maut sampai tendangan geledek, mereka punya banyak cara buat ngerobek jala lawan. Gimana guys menurut kalian? Ada nggak favorit kalian dari list ini? Atau ada pemain lain yang menurut kalian harusnya masuk dalam list ini tapi belum masuk guys? Komen aja di bawah guys, gak apa-apa, santai aja, komen aja. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Sehat-sehat terus, jaga kesehatan. Makasih banyak udah nonton guys. Thank you, bye bye.